Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revo Ardiansyah, MPM C1B022046 dari kelas D Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD, dan teman-teman yang sedang menonton video ini yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh ekspor dan impor di dalam perekonomian Indonesia. Pengaruhnya itu banyak sekali, seperti dampak negatif, dampak positifnya, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan semuanya satu persatu. Tapi sebelum itu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Badan gemuk banyak lemak, lebaran haji buat ketupat. Terima kasih bersedia menyimak, semoga presentasi ini membawa manfaat. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini. Ada 4 topik yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama, apa itu impor dan ekspor? Yang kedua, apa saja sih peran impor dan ekspor di Indonesia? Dan yang ketiga, pengaruh impor dan ekspor di Indonesia. Dan yang keempat, apa langkah terbaik untuk memaksimalkan impor dan ekspor di Indonesia? Tapi sebelum saya menjelaskan 4 topik tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan indikator makro lainnya, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, di mana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut, maka semakin tinggi juga kemampuan negara itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga semakin tinggi juga kemampuan negara tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sukirno pada tahun 2010 mengatakan pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi ekonomi dalam waktu yang komprehensif dan terus-menerus sehingga dapat menghasilkan pendapatan nasional yang makin besar. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat. Salah satu faktor indikator untuk melihat kondisi ekonomi suatu daerah adalah PDRB. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah dari nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi. Menjelaskan bahwa PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dikurangi impor. Todaro dan Smith pada tahun 2008 mengatakan salah tolak ukur implementasi pembangunan dilihat dari bagaimana pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dari PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka semakin baik kegiatan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi ini berhubungan dengan proses pembangunan ekonomi. Tak bisa dipungkiri, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi suatu wilayah. Santawardana, Bagus, dan al. pada tahun 2014. Kemajuan perkembangan ekonomi suatu negara adalah salah satu isu yang penting dalam perdebatan ekonomi. Suatu negara dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan dan mempromosikan ekspor barang dan jasa. Volume impor berhubungan negatif dengan harga relatif dan bervariasi positif dengan permintaan agregat atau pertumbuhan PDB real. Harga relatif yang lebih tinggi dapat menyebabkan substitusi dari impor secara otomatis mengurangi nilai dolar impor karena volume menurun. Remitansi telah digunakan untuk membiayai impor barang modal dan bahan baku yang untuk pengembangan industri.
Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekspor dan impor memberikan keuntungan bagi suatu negara yang berpartisipasi di dalamnya. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara yang perekonomiannya bersifat terbuka. Karena ekspor dapat bekerja secara luas di berbagai negara, akan memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara. Sedangkan melalui impor, maka negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk, barang dan jasa akan lebih murah. Febrianti pada tahun 2019 menjelaskan dari segi teoritis variabel bebas seperti ekspor dan impor berpengaruh positif secara simultan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Secara parsial, ekspor berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto Indonesia dan impor secara parsial berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto. Ekspor adalah pengaruh yang lebih dominan dalam mempengaruhi produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2008 sampai 2017. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu impor dan ekspor. Yang pertama, apa itu impor? Impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi di negara lain. Impor merupakan salah satu komponen perdagangan internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Secara harfiah, impor dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean atau negara kita. Jika nilai impor suatu negara melebihi nilai ekspornya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif, atau disebut juga defisit perdagangan. Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri. Mereka seefisien atau semurah negara pengekspor. Negara juga dapat mengimpor bahan baku atau komoditas yang tidak tersedia dalam pembatasan mereka. Misalnya, banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksi dalam negeri atau tidak dapat memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan. Perjanjian perdagangan bebas dan jadwal tarif sering kali menentukan barang dan bahan mana yang lebih murah untuk diimpor. Nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah produksi barang dan dalam negeri, semakin tinggi impor sebagai akibat dari banyaknya kebocoran pendapatan nasional. Lanjut yang kedua, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Salah satu fungsi inti diplomasi dan politik luar negeri antara pemerintah adalah untuk mendorong perdagangan ekonomi. Mendorong ekspor dan impor untuk kepentingan semua pihak perdagangan. Barang ekspor merupakan keuntungan bagi ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor. Todaro dan Stephen pada tahun 2006 dan Rahmadi pada tahun 2011 menjelaskan bahwa pentingnya peranan ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini karena ekspor mampu menghasilkan devisa bagi Indonesia. Peran pemerintah untuk meningkatkan peran ekspor dalam mendatangkan devisa yaitu pemerintah harus bekerja sama dengan para eksportir. Pemerintah berperan mendorong pendapatan dengan cara menciptakan sektor ekspor yang dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain. Sedangkan para eksportir memiliki peran di dalam mencari dan meningkatkan pasar untuk produk ekspor. Setelah kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu peran impor dan ekspor. Yang pertama, yaitu mengenalkan produk dalam negeri. Salah satu manfaat dari kita ekspor adalah memperkenalkan produk dalam negeri ke kancah internasional. Sebut saja seperti negara Jepang yang telah melakukan banyak kegiatan ekspor, sehingga terkenal dengan produk otomotifnya. Sementara ini, Indonesia belum memiliki ciri khas dalam bidang penjualan internasional, sehingga melakukan ekspor akan sangat membantu. Yang kedua yaitu menambah devisa negara.
Manfaat lain dari kegiatan ekspor yaitu menambah devisa negara. Hal ini terjadi karena aktivitas ekspor memungkinkan Indonesia untuk menjual produk ke berbagai negara. Dalam hal ini, transaksi pembayaran umumnya menggunakan dolar Amerika. Maka kegiatan tersebut bisa membuat devisa negara meningkat, yang berpengaruh juga terhadap kestabilan ekonomi. Yang ketiga yaitu memperoleh produk dan jasa yang tidak ada dalam negeri. Kegiatan impor juga memiliki manfaat tersendiri bagi negara. Salah satunya yaitu memperoleh produk maupun jasa yang tidak terdapat di dalam negeri. Hal ini karena setiap negara sendiri mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga hasil produk pun berbeda. Jadi dengan kegiatan impor ini, Indonesia bisa mendapat bahan yang sulit didapatkan di dalam negeri. Hal ini juga berlaku bagi negara lain. Contohnya Amerika yang tidak dapat menghasilkan kelapa sawit, sementara Indonesia bisa menghasilkan dengan banyak. Maka dengan adanya kegiatan impor, baik Indonesia maupun Amerika serta negara lainnya bisa saling melengkapi terhadap bahan atau barang yang tidak memiliki satu sama lain. Yang keempat yaitu menjalin kerjasama antar negara. Manfaat kegiatan ekspor-impor sudah jelas yaitu menjalin kerjasama antar negara. Dimulai dari kegiatan perdagangan, maka negara yang bersangkutan akan memiliki hubungan yang semakin baik. Dan dengan banyaknya pertemuan, selanjutnya akan mempererat hubungan di tiap-tiap negara yang melakukan kerjasama tersebut. Itulah topik yang kedua. Dan kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh ekspor. Pengaruh ekspor pada perekonomian meliputi 1. Transaksi ekspor dan barang dan jasa mendatangkan devisa bagi negara. Devisa sendiri merupakan aset dan kewajiban finansial yang dapat digunakan dalam transaksi internasional yang berupa valuta asing atau falas, emas, surat berharga, wesel luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Yang ketiga, ekspor mendorong serapan tenaga kerja karena industri dalam negeri bertumbuh. 4. Ekspor mengendalikan harga produk karena dapat mengendalikan kapasitasnya. Yang kedua yaitu adalah pengaruh impor. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Mempertahankan stabilitas perekonomian karena impor dapat mencegah kenaikan harga yang dipicu kelangkaan barang. Yang ketiga yaitu berbanding terbalik dengan ekspor yang mendatangkan devisa pada negara. Kegiatan impor akan mengurangi devisa. Yang keempat, dalam perhitungan PDB, barang dan jasa yang berasal dari impor bukan merupakan bagian dari output domestik. Karenanya, dalam perhitungan PDB, nilai impor menjadi faktor pengurang. Namun demikian, tidak selamanya impor berdampak negatif pada perekonomian meskipun mengurangi devisa negara, asalkan impor tersebut berupa bahan baku atau penolong dan barang modal. Sebab kenaikan impor bahan baku atau penolong dan barang modal menandakan bahwa ada permintaan dari industri dalam negeri. Artinya, aktivitas industri Indonesia bergeliat karena kenaikan permintaan konsumen serta berdampak positif pada serapan tenaga kerja. Kinerja ekspor dan impor diukur secara rutin oleh BPS, serta diumumkan ke publik setiap pertengahan bulan. Selain mengumumkan nilainya, BPS juga merincikan komoditas ekspor, impor, sektor, dan negara tujuan, dan sebagainya. Apabila nilai ekspor tinggi daripada impor, maka Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan. Sebaliknya, neraca perdagangan bersifat defisit apabila impor melampaui ekspor. Beda ekspor dan impor di atas perlu dipahami oleh setiap komponen masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih bijak dalam memilih barang, khususnya barang konsumsi yang berasal dari luar negeri. Tidak salahnya menggunakan barang impor, namun tetap harus bijak karena memakai produk dalam negeri sangat berkontribusi positif bagi perekonomian. Dan topik yang terakhir yaitu langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan ekspor dan impor bagi perekonomian Indonesia, dan khususnya untuk kemajuan bisnis kita ke depannya. Yang pertama yaitu tentukan produk unggulan yang akan diekspor. Lakukan riset yang tepat agar calon eksportir dapat menentukan produk yang akan dipasarkan. Calon eksportir tidak perlu produksi sendiri karena dapat memperolehnya dari berbagai sumber seperti produsen besar, UMKM, perorangan, atau perusahaan penghasil produk. Yang kedua yaitu temukan produsen atau supplier produk yang akan diekspor. Setelah menemukan produk unggulan yang akan diekspor, carilah sumber pihak yang dapat menghasilkan produk tersebut, baik itu dari produsen besar, UMKM, perorangan, atau perusahaan penghasil produk. Yang ketiga yaitu carilah pembeli produk ekspor. Kini telah banyak tersedia informasi platform serta komunitas
untuk memudahkan kita menemukan calon pembeli dari produk ekspor kita. Lakukan observasi calon pembeli dengan tepat sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. 4. Dan yang terakhir yaitu negosiasikan sistem pembayaran dengan uang muka pada pembeli. Saat proses negosiasi berlangsung dengan pihak pembeli, sertakan sistem pembayaran uang muka, sehingga calon eksportir dapat menggunakan uang muka untuk pembelian produk yang akan diekspor. Produsen atau supplier produk ekspor akan menerima pembelian dari hasil kita untuk memperoleh uang muka pembeli. Langkah-langkah mudah ini dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan tepat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini yang cukup singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.